Alhamdulillah kita sebagai bangsa, tetapi kita bisa menjaga keutuhan bangsa ini. Bahkan ulama-ulama Bangladesh itu datang ke sini. Mereka ingin belajar dari Indonesia, kenapa bangsa yang begitu majemuk bisa bersatu. Ini yang menjadi pertanyaan mereka. Bangsa Indonesia ini agamanya banyak, ormasnya 100, ormas Islam itu 100-an, suku bangsanya 700 lebih. Afghanistan itu agamanya cuma Islam, mazhabnya satu Hanafi, sukunya hanya 7, tapi sampai hari ini tidak pernah berhenti berperang. Bahkan sekarang ini minta supaya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ulama-ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia. Bagaimana menyatukan Pakistan, menyatukan bangsa Afghanistan, mendamaikan, mengusulkan. Karena itu maka Majelis Ulama diminta menjadi tuan rumahnya, fasilitator untuk menyelenggarakan musyawarah ulama internasional dalam rangka menyatukan negara Afghanistan. Ini luar biasa, dan UI yang dipercaya. Jadi ini go internasional. Ini yang mulai go internasional. Saya mengatakan kepada mereka, pertama, kita bangsa Indonesia itu punya, saya nyebutnya kalimatun sawt, titik temu, yaitu adanya Pancasila. Pancasila itu titik temu. Ketika bangsa ini mencari bentuk negara ini seperti apa, terjadilah kegaduhan. Masing-masing minta Islam, ya, sekuler dan sebagainya itu. Nah akhirnya, ya, sekarang kemudian kalau ingin kita negara bersatu bersama-sama, kita cari bentuk, ya, dasar yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah ternyata ketemunya Pancasila. Karena itu Pancasila itulah titik temu. Pancasila adalah kalimatun sawt di antara seluruh elemen bangsa. Nah, ini penting. Kenapa Islam menerima itu? Karena tidak ada yang sila-silanya, tidak ada yang bertentangan dengan Islam, tidak ada. Karena itu diterima, yang lain tidak menerima. Yang kedua, ada kesepakatan, ada mitra di antara kita tentang bagaimana negara ini dibentuk. Mitra itulah yang diluncurkan dengan kemudian bernama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini sesudah dibuang 7 kata yang menjadi kontroversi, maka kemudian dijadikan mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45. Piagam Jakarta yang jadi mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itulah yang saya menamakannya mitsaqan baligh, perjanjian yang kuat. Jadi kita punya kalimatun sawt, punya mitsaqan baligh. Dari sanalah terbangun bangsa Indonesia yang berada di dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu memang ini harus kita jaga terus supaya terbentuk bangsa ini. Ini memang buat kita Indonesia itu bukan negara, Indonesia bukan negara Islam, iya bukan. Bukan Darul Islam, tapi juga bukan Darul Kufur.
konflik, bukan negara kafir, bukan darul harbi, bukan negara perang. Oleh karena itu dalam perspektif Islam itu Indonesia itu adalah darul sulh, negara kesepakatan, darul ahd. Karena itu hubungan antara sama bangsa di Indonesia ini hubungannya adalah muahadah, saling berjanji. Saling berjanji untuk apa? Untuk hidup berdampingan secara damai, untuk saling mencintai dan menyayangi, dan untuk juga tawadud wa tarahum, dan untuk at-ta'awun wa tanasur, saling membantu dan saling menolong. Karena sebagai satu bangsa itu, kata Imam Ghazali, bangsa itu terbentuk karena saling membutuhkan, interdependensi. Beliau memakai negara tani itu butuh alat pertanian, sehingga perlu ada industri alat pertanian, mengamputasi barangnya. Itu dia begitu. Harus butuh alat transportasi, nanti butuh tempat penjualan, butuh pasar, butuh ini itu. Dan ketika tidak aman, butuh keamanan, butuh polisi, butuh tentara. Akhirnya ini semua elemen masyarakat itu terjadi saling membutuhkan, perlu adanya at-ta'awun wa tanasur, walidzalika hadaratil bilad, karena itu lahirlah negara. Jadi inilah perspektif negara bagi kita umat Islam. Nah, memang seluruh kita umat Islam sudah menyepakati itu, sudah menyepakati negara ini. Nah, ini sebenarnya lah cara berpikir yang wasatiyah. Jadi wasatiyah itu ada cara berpikir, ada gerakan, ada harakat. Wasatiyah itu moderat, fikratan wa harakatan, cara berpikirnya dan gerakannya itu wasatiyah. Dulu yang ada itu ya Ahlussunnah wal Jamaah saja. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, belakangan ya Ahlussunnah wal Jamaah ada berbagai versi. Nanti kita selesaikan. Majelis Ulama sudah menetapkan dirinya bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia harus berpaham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Antara Ahlussunnah wal Jamaah dan wasatiyah itu ya sebenarnya artinya huwa itu artinya dia kita. Cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah itu cara berpikir wasatiyah. Wasatiyah itu dia Ahlussunnah wal Jamaah. Cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah itu wasatiyah atau tawassutiyah, moderat. Moderat itu la tekstualiyah wala liberaliyah, tidak tekstual, tidak liberal, tengah. Tekstual itu apa? Tekstual itu kalau menurut Imam Al-Farabi itu al-jumud 'ala al-manqulat abadan, sesatatis pada tek nas selamanya. Pokoknya nas, tidak ada nas menyimpang, bid'ah, dhalalah, fitnah. Jadi harus ada nas. Ini namanya tekstual. Ya, al-jumud 'ala al-manqulat abadan. Tidak. Padahal kata Imam Al-Haramain, syariah Islam itu ada yang mansusah, ada yang ijtihadiyah, ada yang ada nasnya, ada hasil ijtihad. Bukan semuanya mansusah. Bahkan Imam Al-Haramain mengatakan, wa inna ma'zama syariah sadara min al-ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Yang mansusah itu sedikit. Kenapa?
li'anna nususa mahduda, karena nas itu terbatas. Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang nggak nambah-nambah 30 juz saja. Ya, kecuali ada pejabat datang madrasah tahfidzul Quran nanya, kamu sudah hafal berapa juz? 30 Pak. Berapa juz lagi? Ya sudah 30. Masih berapa juz lagi? Quran 30 juz, hadis juga tidak tambah-nambah. Walakinnal waqa'i wal hawadis wan nawazil ghairu mahdudah. Tetapi peristiwa-peristiwa, permasalahan-permasalahan tidak terbatas, terus saja. Politik, ekonomi, sosial budaya, kedokteran, berbagai masalah terus berkembang. Ya. Jadi banyak, karena itu perlu ada ijtihad. Ada yang sudah diijtihadi oleh para ulama, yang sudah termaktub dalam Al-Kutubul Mu'tabarah, itu hasil ijtihad para ulama. Ada yang belum, karena ini terus berkembang. Ada masail jadidah, yaitu masalah baru, bahkan masail mustajaddah, masalah yang terbarukan. Masalahnya lama tapi mengalami perubahan bentuk, menjadi dia masalah mustajaddah, diperbarukan. Nah ini itu perlu ijtihad, makanya di Majelis Ulama ada komisi fatwa, di NU ada lembaga bahsul masail, bahkan di Muhammadiyah juga ada majelis tarjih, dan yang lain-lain ada. Kenapa? Untuk merespon persoalan-persoalan baru, sehingga tidak cukup kita mengandalkan mansusah. So, di dalam nas itu juga ada yang qat'iyat, ada yang dhaniyat, ada yang sudah pasti, ada yang masih interpretable, ada artinya perlu ada penafsiran sehingga terjadi perbedaan. Ini artinya kita tidak bisa tekstual. Tekstual itu nggak boleh dirubah, titik koma harus begitu saja. Saya nyebutnya kelompok at-tabitatiyun, kelompok tabitat nggak berubah. Padahal katanya dalam kaidahnya bisa terjadi taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah. Bisa terjadi perubahan hukum karena berbeda tempat dan masa. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah tergantung illatnya, ada apa tidaknya, bisa berubah-berubah. Itu artinya bisa taghayyur. Tapi bagi mereka yang tekstualis tidak berubah-ubah, namanya tabitati. Ada kelompok yang mutaghayyiratiyun, hukum boleh berubah kapan saja, di mana saja, tanpa dasar. Namanya liberal, al-liberaliyun. Dia mengubah seenaknya, tadi ini besok, bilail hududin wala dhamabin, tanpa batas, tanpa patokan. Ini namanya mutaghayyiratiyun. Jadi hukum ini dianggapnya seperti adonan. Apa adonan ya? Kal'adi. Mau dibuat apa tergantung yang mau. Hari ini dibikin kue apa, besok kue apa, seenaknya sendiri. Ini namanya kelompok mutaghayyiratiyun. Al-sunnah wal jamaah, karena pandangannya itu wasatiyah, tidak tabidatiyun, tidak mutaghayyiratiyun, la tektualiyan wala liberaliyan walakin tawassutiyyan. Ada yang tabidat, ada juga yang mutaghayyirat. Di sini anunya itu tergantung bagaimana konteksnya, karena itu berpikir kontekstual. Makanya Al-Sunnah wal Jamaah itu cara berpikir yang sangat rasional, ya.
Karena itu selain tekstual, selain tawassudian, moderat, juga tatawurian. Tatawurian itu dinamis, tidak statis, tidak habitat, ada berubah-ubah. Ya, itu biasa para ulama itu ada perubahan-perubahan. Kalau memang sudah tidak tepat lagi, seperti di dalam kitab dibilang ya wa'in dari Syafi'iyah ikhtiarat tuhaliful madhab. Di kalangan kita orang Syafi'i itu ada pilihan-pilihan pendapat yang tuhaliful madhab, menyalahi mazhab Syafi'i. Syafi'iyah berbeda dengan Imam Syafi'i. Kenapa bisa terjadi? Lita'assur wa ta'addudil amal. Karena sulit. Pendapatannya Imam Syafi'i itu diterapkan sulit. Oleh karena itu diadakan perubahan. Itu kata Imam Aswadani dalam Sabah Mufidah menceritakan begitu. Banyak katiran, banyak. Bahwa ia ghairu khalidatin 'alal madhab, tapi tidak keluar daripada mazhab Syafi'i. Walaupun berbeda dengan Imam Syafi'i, tidak khurj 'alal madhab, tidak keluar. Kenapa? Karena masih menggunakan qaidatin law, karena menggunakan kaidahnya Imam Syafi'i. Taulid qadimin lahu, atau menggunakan taulid qadimnya Imam Syafi'i. Auli haditsin sahihin, atau kena ada hadis yang sahih yang mengatakan harus berubah. Ditauli Syafi'i dan sahih hadis bahwa hadis karena yang Syafi'i sendiri mengatakan kalau ada hadis yang sahih itulah madhab. Ini jadi ada terjadi i'adatul nazar, namanya itu telaah. Jadi tidak tekstual tapi juga dinamis, moderat, dinamis, tatawurian, tapi tidak liberal. Karena itu cara berpikir Ahlussunnah wal Jamaah yang wasatiyah itu adalah manhajiyah, bermanhaj. Manhaj itu real, ada metode berpikirnya menurut imam-imam yang diikuti, terutama Imam Ahmad manhajnya, Imam Ahmad yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini manhaj a'immatul arba'ah. Ulama kita tidak boleh keluar daripada itu. Itu namanya manhajiyah, bermanhaj. Metodologis, berpikir metodologis menurut metode para mazhab. Inilah namanya Islam wasatiyah. Dan cirinya juga wasatiyah itu toleran. Tasamuh, toleran. Artinya Majelis Ulama sudah menggariskan bahwasanya perbedaan di kalangan umat Islam itu niscaya. Tidak mungkin tidak ada perbedaan, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ada ijtihad. Ijtihad itu adalah berpotensi terjadinya khilaf, perbedaan pendapat. A'imah saja berbeda, Syafi'i, Hanafi itu tidak ada perbedaan. Karena itu perbedaan atau istilah yang kita populerkan ikhtilaf harus ditoleransi. Tidak boleh berpikir ananiyah jamaiyah, ego kelompok. Tidak boleh berpikir ta'assubiyah jamaiyah, yaitu fanatik kelompok. Nah, kalau dia itu sudah ananiyah jamaiyah, ego kelompok, itu dianggap sudah tidak toleran. Itu namanya intoleran. Intoleran itu pendapatnya saja yang benar, yang lain salah, semua masuk neraka semua. Ya. Nah, ini namanya ini tidak boleh. Kalau ini ada, berpotensi terjadinya konflik di antara umat Islam. Jadi ini pandangan toleransi di situ. Nah, perbedaan di sini yang boleh ditoleransi
ulama, perbedaan yang masih berada dalam lingkungan masalah-masalah yang diperselisihkan. Bahasa kita Majelis Ulama menyebutnya sepanjang perbedaan itu fi majalil ikhtilaf, di wilayah perbedaan. Memang itu kenapa kaidahnya? Makanya la yunkarul mukhtalafu bi, sesuatu yang diperselisihkan tidak boleh diingkari. Kita tidak boleh menolak, menyalahkan, karena itu mukhtalaf. Ya, kuno tidak kuno, salli tidak salli, itu mukhtalaf fi. La yunkarul mukhtalafu bi, tidak boleh diingkari, memang bagian dari sesuatu yang diperselisihkan. Wa inna ma yunkar al-mujma'u alaihi, yang diingkari itu yang sudah mujma' alaih, yang sudah given, yang sudah ma'lumun minad dini bil-daruri. Sudah ini sudah semua orang sudah sepakat seperti itu tidak boleh diingkari, tidak boleh diperselisihkan. Kalau dia menyimpang daripada itu, maka itu namanya bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Jadi ada ikhtilaf, perbedaan, ada inhiraf. Inhiraf itu penyimpangan. Perbedaan ditoleransi, penyimpangan diamputasi. Gitu. Kalau penyimpangan tidak diamputasi, maka apa? Alhamdulillah negara ini masih melindungi terjadinya penyimpangan. Makanya ada undang-undang tentang penodaan agama. Kalau tidak ada undang-undang penodaan agama, orang seenaknya aja bikin aliran-aliran cara berpikir. Tetapi alhamdulillah Majelis Ulama memutuskan ini menyimpang, ini menodai agama. Kemudian yang pemerintah melarang karena ini bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang sekarang itu lagi diusahakan supaya dicabut. Udah 4 kali di judicial review, sekarang pun masih maksudnya ya supaya dicabut. Kalau undang-undang ini dicabut, kita tidak punya pegangan untuk menghentikan kegiatan penodaan agama ini. 4 kali ini supaya dicabut di judicial review. Alhamdulillah masih sudah berantem, sudah berubah-ubah. Kalau sampai hilang ini, kita nggak bisa menghukum, menghentikan orang-orang yang melakukan penodaan, yang akan terjadi harakatul inhiraf, gerakan penyimpangan akan terjadi. Kenapa Majelis Ulama memfatwakan bahwa dia itu sesat, menyimpang, karena itu harus disebarkan? Karena dia itu bukan perbedaan. Kalau ada yang bilang itu dia perbedaan, itu bukan perbedaan, itu penyimpangan. Dia bukan ikhtilaf, tetapi inhiraf. Nah ini saya kira menjadi penting buat kita. Jadi perbedaan ditoleransi, penyimpangan diamputasi. Ya, jadi karena dia kurus, al-majari, keluar dari wilayah perbedaan. Buat yang begitu sudah maklum minad dini bil-daruri, itu tidak boleh diperselisih, tidak boleh ada perbedaan. Bahwa Nabi tidak ada sesudah Nabi Muhammad, Nabi la Nabi wala Rasulullah ba'di, itu gitu. Itu maklum minad dini bil-daruri, semuanya mujma' alaih. Nah itu kalau ada orang yang berpendapat itu inhiraf. Ya. Sama saja kalau orang tahiyat itu ada yang lurus saja kan, nah ada yang bergerak-gerak, ya itu ikhtilaf. Tapi kalau ada yang tahiyat begini-begini, itu khuruj an majalil ikhtilaf. Itu tahiyat namanya mau terekam. Nah ini menjadi penting.
Jadi di dalam wasatiyah bukan tertutup adanya perbedaan. Ada boleh berbeda. Oleh karena itu perlu ada tasawuf. Tidak mungkin satu itu tidak mungkin. Tapi perbedaan yang ditoleransi itu sepanjang dalam wilayah perbedaan. Oleh karena itu tidak boleh orang lain yang berbeda itu dan dianggap menyimpang. Kalau itu terjadi akan terjadi konflik di antara umat Islam atas adanya perbedaan. Dan tawassutiyah, berbeda boleh, ada batasnya. Bukan tidak boleh berbeda, tapi berbeda boleh sepanjang. Ada kajiannya, ada batasannya di majalis ikhtilaf. Ini di majelis ulama sudah menggariskan pandangan-pandangan itu. Tapi kalau ada orang mengatakan, akhirnya akan terjadi konflik. Ya. Jadi kita moderat. Ahlussunnah wal Jamaah wasatiyah. Nah, jadi saya cerita tadi Afghanistan ya. Iya, saya cerita kita punya Indonesia ini punya Kalimatun Sawah, titik temu, punya mita al-ghalibah, kesepakatan. Karena itu maka kita kokoh dan kita bisa menjaga keutuhan bangsa ini sampai hari ini. Selain kita punya Kalimatun Sawah, selain kita punya mita al-ghalibah, kita bisa menjaga. Agama kita banyak yang diakui pemerintah, belum lagi yang mengaku belum diakui itu, masih dengan diakui itu banyak. Tapi kita jaga ya. Alhamdulillah kita punya aturan-aturan. Misalnya penyiaran agama ada aturannya, kemudian ada cara pembangunan rumah ibadah ada aturannya. Dan saya kasih tahu PBN itu, peraturan bersama menteri itu sebenarnya menteri itu hanya menandatangani. Isinya, kontennya hasil kesepakatan antara majelis-majelis agama, majelis ulama, PGI, majelis Kristen, KWI, Masjid Katolik, Buddha, itu sepakat. Apa yang ada itu muttafaqun alaih. Jadi kita punya aturan main untuk menjaga terjadinya konflik. Sebenarnya untuk wali kota Bupati, itu pedomannya PBN. Nah saya bilang kenapa agama di Indonesia itu karena punya aturan-aturan, punya peranata, lembaga-lembaga yang mengawal. Pertama, itu ada Kementerian Agama dan agama yang awal untuk mengawal rukunan. Yang kedua, ada majelis-majelis agama, ormas-ormas agama, ada MUI, ada PGI, ada kawan. Kita kawal dan melalui PDF itu kita bentuk FKB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di provinsi dan kabupaten kota. Dikawal. Oleh karena itu kalau ada kecil biasa terjadi sedikit-sedikit itu bahasa orang punya jamak aja. Orang lidah sama gigi aja yang konsumsinya diatur begitu rupa satu ketika kan kegigit juga. Tapi secara umum kita rukun dan majelis ulama punya komisi kerukunan untuk menangani soal-soal kerukunan. Jadi majelis ulama sudah antisipatif, ya, sudah menyiapkan melalui PBN kita taruh di situ FKB, kerukunan umat beragama di provinsi, kabupaten, kota. Kita juga di majelis ulama dari pusat sampai ke bawah ada komisi kerukunan. Jadi makanya kita butuh ormas Islam lebih dari 70 bahkan. Itu kenapa? Karena
kita punya majelis ulama. Majelis ulama ini yang mengelola, mengkoordinir ormas-ormas itu. Majelis ulama adalah tenda besar, di bawahnya ada ormas-ormas. Memang ada yang galaknya, nggak palang tangan, galak sekali. Ya, istilahnya itu ada yang loyo sekali. Ya, bagaimana menjinakkan yang galak, menggalakkan yang terlalu jinak. Mana itu dia Pak itu? Supaya sedeng aja, ya sedeng lah, nggak terlalu galak, nggak terlalu loyo. Dan alhamdulillah mensulat. Kemudian juga tadi mengendalikan perbedaan, mengelola perbedaan, tapi menghentikan penyimpangan. Kalau penyimpangan ulama tampil, bubarkan, larang, karena ini inhiraf. Nah ini mukhtalaf, ini silahkan. Lakum madhabukum, walana madhabuna. Islam mengajarkan begitu. Agama saja lakum dinukum, waliyakin agama saya dalam perbedaan misalnya lakum madhabukum walana madhabuna. Makanya kata ulama kalau partainya berbeda, lakum partai hukum walana partainya. Ya, enak, tidak perlu konflik, masing-masing saja. Jadi tidak perlu ada. Di majelis ulama mengembangkan, ya, alhamdulillah. Itu yang disebut dalam majelis ulama namanya taswiyatul manhaj. Itu keputusan istimewa ulama di Gontor 2005 yang salah itu taswiyatul manhaj. Dan juga majelis ulama untuk menyatukan itu ada yang kita sebut tansihul harakah, koordinasi gerakan. Gerakannya dikoordinasi, jangan jalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu di dalam majelis ulama selain ada komisi ukhuwah, komisi untuk menyatukan sesama umat Islam, ada forum ukhuwah, yaitu forum yang dimana pertemuannya dihadiri oleh semua ormas Islam untuk membahas bangsa keutuhan, keukhuwahan umat Islam. Pernah dibahas kalau mau berangkat terkoordinasi al-harakah at-tansihiyah, siapa imamnya? Dulu Kongres Umat Islam pernah dibahas imamnya siapa. Kalau ada imam yang mengkoordinir gerakan, dicari-cari orangnya belum ketemu. Kalau imamah syakhsiyah, imamah fardiyah, imam perorangan, belum ada yang pas di Indonesia untuk menjadi imamnya umat Islam. Yang ada imamah nahdiyah, imamnya imamah Muhammadiyah, ada imamah al-Masliyah, imamah FPIyah, imamah Persisiyah, apa lagi? Al-Irsyadiyah. Iya, kalau begitu gimana cara mengkoordinasinya? Waktu itu saya usulkan kita bentuk saja imamahnya imamah institusionaliyah. Nggak ada di Timur Tengah, nggak ada itu. Imamah kelembagaan. Jadi yang mengkoordinir itu lembaga, bukan orang. Ketika dipersoalkan imamah yang paling bisa jadi imamah lembaga itu siapa? Katanya lembaga yang menjadi representasi dari ormas-ormas Islam. Nah, ternyata lembaga yang menjadi representasi ormas Islam itu adalah Majelis Ulama
Indonesia MUI. Karena itu disepakati Imamah Institusionalia di dalam rangka Tansyihul Harakah Mengkoordinasi gerakan itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Itu kira-kira jelas sampai hari ini ya. Jadi itu Imamah Islamiyah Al-Indonesia, lembaga. Belum ada perubahan untuk mengangkat seseorang karena masih belum ada yang masih diterima oleh seluruh ormas dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Soal imamah udah selesai sebenarnya. Jadi ini kenapa saya bilang kita di Indonesia itu bisa untuk umat Islam tidak bersengketa karena ada Majelis Ulama Indonesia. Karena itu di Afghanistan kalau ingin segera bentuk Majelis Ulama di Afghanistan. Nah ini, jadi saya mau lagi menghiruskan supaya Majelis Ulama ada di semua negara. MUA, MU, SNUP, Pakistan, MU, apa itu. Jadi nanti juga kongres. Ya, besok baru akan kongres ulama Indonesia, Pakistan, Afghanistan menyelesaikan untuk membutuhkan bangsa Afghanistan. Nanti ulama MUI akan mengundang majelis-majelis ulama seluruh Indonesia untuk mendamaikan dunia supaya seperti damai seperti Indonesia. Jadi, itu kita itu kan menyebarkan konflik, menyebarkan damai. Ya. Dan kalau ada masalah, kita tiru penggantian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kan penggantian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini Islam wasatiyah itu seperti cara berpikir. Ya, karena itu damailah di dunia ini. Kita berjuang di Indonesia soal Islam, ya kita berjuang kan? Pertama, tidak menolak sistem kebangsaan dan kenegaraan, dan kedua, cara berjuangnya itu caranya yang konstitusional dan demokratis. Itu kesepakatan kita sebagai bangsa. Jadi tidak boleh dengan cara-cara radikal, cara teroris, tidak boleh. Tapi cara, ya alhamdulillah, kita undang-undang zakat ada, undang wakaf, undang-undang haji, undang-undang apa lagi, pornografi, bahkan ada undang-undang perbankan syariah, undang-undang asuransi syariah, undang-undang surat berharga syariah negara. Sebenarnya syariah ini sudah jalan, sudah diundangkan. Dan sistem ekonomi syariah di Indonesia itu sudah berjalan, sudah menjadi sistem nasional. Keuangan Indonesia sudah menganut dual financial system, yaitu syariah dan konvensional. Dua-duanya jalan. Banknya dual banking system. Jadi kita berjuang tentang ekonomi syariah, keuangan syariah supaya menjadi diatur secara kelembagaan. Di dalam fikihnya sudah ada, kita baca fikih. Cuma habis baca fikih, ditutup kitabnya, wabillahi taufiq wal hidayah, ditaruh di iman. Betul kan? Sekarang kita institusionalisasi, kita lembagakan. Ada bank, ada asuransi. Sebenarnya iya fikih, iya Fathul Qarib itu, ya Fathul Mu'in itu, ya Fathul Wahab itu. Tapi kita institusionalisasikan dalam bentuk lembaga dan menjadi sistem nasional. Alhamdulillah. Bahkan sekarang sudah ada komite nasional, KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Saya yang tahu ketuanya siapa?
Presiden Republik Indonesia, satu-satunya komite nasional yang ketuanya presiden adalah ketua Komisi Nasional Keuangan Syariah. Yang lain nggak ada. Sehingga waktu membentuk bingung benak duanya. Ini gimana ini Pak Jokowi memberi keputusan mengangkat dirinya sendiri. Saya bilang pada Pak Jokowi, ekonomi syariah, ekonomi asing. Orang Jawa mengatakan, beliau orang Jawa, marolan modern, bagi dua, bagi tiga. Di Depok juga kan begitu ya, ada maro terus. Nah, oh begitu ya? Iya. Jadi sebenarnya ekonomi syariah itu ekonominya orang Jawa, orang Sunda semua sudah berjalan. Oh begitu kita ya. Karena itu perlu dibentuk komisi nasionalnya supaya menjadi lebih kuat. Baik nanti habis zuhur saya mengisi sidang kabinet, saya bentuk komisi nasional keuangan syariah. Tapi ketuanya harus bapak, masa sih harus saya? Iya, sumpah ya. Baik, begitu sidang kabinet, presiden bilang, negara sekarang Komite Nasional Keuangan Syariah saya bentuk dan ketuanya saya sendiri. Wah, semua. Ini Pak Jokowi dapat bisikan dari mana nih? Dia ahli hukumnya bingung gimana mengatur Jokowi mengangkat dirinya sebagai ketua Komite Nasional Keuangan Syariah. Artinya kita boleh berjalan, syariat bisa hidup tapi melalui cara-cara yang demokratis, konstitusional. Makanya di dalam kita bergerak, caranya juga wasatiyah, tidak tatarrufiyah, tidak ekstrim. Wasatiyah itu tidak tatarrufiyah, ekstrim. Saya membuat khasais dan cirinya. Kalau di dalam cara berpikir itu cirinya itu tawassutiyah, moderat, tatawurian, dinamis, manhajian, bermanhaj. Ini ciri daripada fikrah wasatiyah. Nah, gerakannya, harakahnya saya memberikannya 4 saja. Pertama, layinan, santun. Nah, dalam kita gerakan harus santun. La qaddan wa la ghalidhan, tidak galak, tidak kasar. Rasulullah lain bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Rahmat Allah yang diberikan kepada Muhammad, kamu bersikap lainah, lintalahu, kamu santun kepada mereka. Walaupun dapat dari qalbi, kalau kamu galak, waktu menghawli mereka akan galak. Cirinya kita lain. Para ulama dulu lainina, wali songo lainina, Rasulullah juga lainina. Tatawu'iyah, yaitu mengajak orang dengan sukarela. La ikrahiyah wala ijbariyah, tidak maksa-maksa. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jelas begini. Tatawu'iyah, la ikrahiyah wala ijbariyah. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Wala intimidasiyah wala ancamiyan wala teroriyan wala pendumian. Nah, ini lah yang wasatiyah. Kita berdoa tapi tidak memaksa, meyakinkan. Ya, gimana kita mengajak orang dengan
edukasi, ya, kelas, edukasi, dan sekarang. Gerakan itu juga sifatnya tasamuhiyah, toleran. La ananiyah, malah ta'asubiyah, tidak ego dan tidak berarti. Dari sudah jelas. Lakum dinukum waliyati, lakum madhabukum walana madhabuna, lakum partai hukum, walana partai hukum. Toleran. Sampai hari ini alhamdulillah kita bangsa Indonesia ini dikenal sebagai umat Islam yang toleran di dunia. Oleh karena itu di Eropa maupun di Amerika mereka tidak keberatan Islam, asal Islamnya Islam yang toleran, Islamnya Islam Indonesia. Dan sekarang dia di New York sedang dipersiapkan pesantren. Nah, yang boleh membuat pesantren itu di Amerika, walaupun Donald Trump itu tahan, tapi pesantren Pak Samsi Ali akan membuat pesantren di New York karena madhabnya madhab Islam Indonesia yang toleran. Ini jadi kita belum lama ini ada peninjau observer dari Italia ingin tahu seperti apa sih Islam Indonesia yang mendapat pujian di mana-mana itu. Dia datang ke Banten, dilihat di Banten ada suku Batu. Suku Batu enak itu di sekelilingnya umat Islam. Wah, nggak terganggu, nggak diganggu. Nah, ini Islam yang tasamuhiyah, Islam yang toleran. Dan dia datang ke Jawa Tengah, dia lihat Borobudur di sekelilingnya umat Islam, tenang, gak dirusak. Nah, Islam yang toleran. Dia lari ke Jawa Timur, ke Bromo, di sana dia melihat ada suku agama Hindu di Bromo di sana, nggak diganggu, tenang. Apa dia bilang? Inilah Islam yang toleran, inilah Islam Indonesia. Karena itu saya akan membuat film tentang Islam Indonesia dan akan saya putar di seluruh Eropa dan di Amerika. Alhamdulillah. Kita ini alhamdulillah sekarang dikagumi, ini yang kita cari. Sebelum selesai film itu, dia buat film pondok pesantren. Ada pondok pesantren di Timur dan macam-macam. Ya, di Pasuruan. Wah, itu ada 1 jam. Si dulu sudah selesai tulis penasehat, advisor, Kiai Ma'ruf Amin. Saya penasehat film. Tapi film pondok pesantren. Dari film itu mengisahkan bagaimana pesantren subuh-subuh bangun, sholat subuh, kuno. Memang di Indonesia ada yang kuno, Pak ini ada kuno. Terus sampai sore interaksi, gaji, punya banyak lah, 1 jam. Kalau kita yang melihat, biasa-biasa saja. Ya biasa kita tahu pondok ya kayak gitulah. Tapi ketika film itu diputar di London, saya diundang, saya tidak bisa hadir. Kemudian diputar di Italia, katanya akan diputar di Vatikan. Kayak mereka menginginkan saya hadir bersama Paus Vatikan untuk menyaksikan itu. Tapi belum di Vatikan, tapi sudah tertarik. Ahli-ahli produser film di Eropa mengatakan, dan ini akan diputar seluruh Amerika dan akan difestivalkan. Tapi sekarang mengatakan pondok pesantren ini adalah the future leader in the world. Kata mereka ini calon pemimpin dunia masa depan. Karena dunia sekarang itu menghendaki pemimpin yang toleran, pemimpin yang bisa menyatukan seluruh. Dan menurut mereka yang bisa menyatukan ini adalah pemimpin-pemimpin yang lahir di pesantren ini, karena terbukti pemimpin dari pesantren ini yang telah menjadikan
Indonesia rukun dan damai oleh para ulama. Ini luar biasa. Tasamuhiyah. Dan ini kita terus kembangkan. Satu lagi tawaddudiyan wa tarahumiyah. Jadi Islam yang tawassut itu mengajarkan dalam dakwahnya itu berbeda pandangan, tetap tidak kehilangan tawaddudiyan wa tarahumiyah, saling mencintai dan saling menyayangi. Karena kita memang la taghadubiyyan wa la takhasumiyyan, tidak saling bermusuhan dan tidak saling membenci. Jadi jelas ujaran kebencian itu bertentangan dengan prinsip gerakan Islam wasatiyah. Tidak ada kebencian, tidak ada ta'awun, tidak ada takasur. Yang ada adalah tawadud dan tarahum. Irhamu man bil ardi yarhamkum man fis sama. Karena itu maka kita mengusung prinsip ukhuwah, ukhuwah. Nah ini ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kita akan tetap mengusung sesama Islam, kita harus bersaudara. Sesama bangsa walaupun berbeda agama juga, maka kita bangun ukhuwah wataniyah, yaitu sesama bangsa dan setanah air. Nah, kenapa kita Indonesia rukun? Karena kita bisa menerapkan prinsip ukhuwah wataniyah di samping ukhuwah Islamiyah. Makanya kepada ulama-ulama Afghanistan, apalagi Afghanistan, agamanya satu, madhabnya satu, kenapa tidak bisa menerapkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah? Sedangkan kita walaupun berbeda agamanya, berbeda madhabnya, tapi masih bisa kita bangun ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Dan kita masih punya utang satu lagi, menerapkan ukhuwah insaniyah. Nah, ayatnya tadi sudah kita bangun selama itu sudah disebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan wahai manusia kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, apa namanya itu, untuk saling mengenal ta'aruf. Nah ini yang kita sebut ayat ini ayat ukhuwah insaniyah seluruh dunia, supaya tidak ada perang. Jadi kita bertekad ke depan, nggak ada lagi perang. Nah ini saya kira hal-hal yang berkaitan dengan prinsip bagaimana Islam wasatiyah itu kita bangun, bukan hanya di Indonesia, tapi dapat kita bangun juga di dunia, yaitu dengan menggunakan prinsip ukhuwah insaniyah. Dan saya damai di Indonesia, tapi juga damai di dunia. Alhamdulillah. Ini saya kira hal yang terakhir. Nah, di samping kita menjaga umat dari akidah, cara berpikir, kemudian juga sekarang MU itu mengusung satu isu baru, yaitu namanya arus baru ekonomi Indonesia. Jadi MU itu bicara ekonomi, ya, ekonomi juga bagian daripada dakwah kita. Dakwah kita itu membangun ekonomi baru. Kenapa arus baru? Ini kita kemarin bikin kongres ekonomi umat, Presiden hadir. Kenapa saya bilang kepada Presiden ini harus baru? Karena harus lama itu membentuk ekonomi dari atas, melahirkan konglomerat. Maksudnya supaya netes ke bawah. Namanya trickle down effect. Teorinya dulu itu, ekonomi dulu itu menggunakan trickle down effect. Nanti yang di atas kuat netes ke bawah, ternyata enggak netes. Betul apa tidak? Yang atas makin kuat, yang bawah makin
lemah dari hulu sampai ke hilir dikuasai oleh konglomerat. Dari mulai bikin produk, distribusi, sampai retailnya jual ke rakyat dikuasai. Masyarakat nggak kebagian. Warung setelah ada Alfamaret, Indomaret, warungnya ibu-ibu roboh semua. Roboh apa tidak? Karena itu harus dirubah. Pembangunannya tidak dari atas, tapi dari bawah, harus bawah. Yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Kenapa umat? Karena bagian terbesar bangsa ini adalah umat. 90% umat. Umatnya kuat, negara bangsa kuat. Umat lemah, negara lemah. Karena itu yang harus kita bangun, jangan yang di atas, tapi yang di bawah supaya kakinya kuat bangsa ini. Nah ini, karena itu besok jangan lagi Alfamaret, jangan lagi Indomaret, tapi yang kita bangun adalah basmalah maret, hamdalah maret nanti. Betul apa tidak? Presiden setuju dan mendukung. Karena itu beliau membuat satu program namanya redistribusi aset dan keterangan. Ini panjang lagi, satu episode lagi. Karena waktunya sudah pendek, maka bagaimana MUI membangun ekonomi umat supaya ada pemberdayaan. Kita sudah mulai, ada MAR, ada basmalah Maret, beliau lembaga ekonomi umat Maret, ada apa lagi Maret milik umat Islam. Insya Allah kita akan melakukan perubahan selain cara berpikir yang kita pandang dari Islam, cara bergerak, cara mengawal bangsa dan negara ini. Karena kita menganggap negara sudah selesai, sudah final, sudah ada titik temu, sudah ada semacam muamalah, yaitu saling kesepakatan, bagaimana menjaga, mengisi, bagaimana memberdayakan ekonomi umat. Kita sudah mulai sekarang dan insya Allah ke depan. Dan Majelis Ulama sudah membentuk namanya Binbas, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah di seluruh Indonesia untuk menggerakkan ekonomi umat. Kenapa? Karena di samping umat Islam ekonominya lemah, Allah memerintahkan kepada kita dengan ayatnya wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa, dan yang mereka khawatir jangan sampai di belakang meninggalkan anak cucu yang lemah. Maka kita akan berdayakan. Dan yang ketiganya karena apa? Karena ekonomi keuangan syariah itu pangsa pasarnya kecil. Kenapa? Karena ibarat bis kurang penumpang. Yang menggunakannya siapa? Karena keuangan syariahnya kita bangun, tapi sektor realnya tidak jalan. Supaya isi bis ini bisa, maka Majelis Ulama menggerakkan sekarang sektor real. Sesudah menggerakkan keuangan syariah, kita sekarang menggerakkan sektor real supaya sinergi dan nanti akan mengisi penumpang bus itu sebagai penumpangnya. Maka ini nanti itulah. Jadi saya terlalu pendek kalau menjelaskan apa yang sedang dikerjakan oleh Majelis Ulama di dalam rangka mensejahterakan bangsa dan negara. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.